semuanya, perkenalkan nama saya Junetro Livianael dengan NIM 24011400021 dari kelas 1C. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang materi tumbuhan dan lingkungan. Jadi, tumbuhan merupakan salah satu kelompok makhluk hidup. Tumbuhan sangat berguna bagi makhluk hidup lainnya. Dengan adanya tumbuhan, kebutuhan makhluk hidup dapat sepenuhnya terpenuhi. Tumbuhan dalam tingkatan trofik berperan sebagai produsen karena tumbuhan memiliki kemampuan untuk berfotosintesis dan menghasilkan klorofil. Dari produsen dapat menghasilkan zat hijau daun yang berguna bagi manusia dan hewan. Materi berikutnya adalah bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Bagian-bagian tumbuhan yang pertama yaitu akar. Akar adalah bagian pada tumbuhan yang pada umumnya terdapat di bagian bawah tumbuhan. Bagian ini biasanya terkubur di dalam tanah atau media lainnya. Secara umum, akar dibedakan menjadi dua jenis, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Akar serabut adalah akar yang berbentuk serabut. Akar ini berasal dari tumbuhan yang memiliki biji berkeping satu. Semua bagian akar keluar dari pangkal batang. Ukuran pangkal batang dan ukuran akar serabut hampir sama. Contoh akar serabut antara lain akar kelapa dan akar kangkung. Ini adalah salah satu contoh dari akar serabut, yaitu akar kangkung. Jenis akar yang kedua yaitu akar tunggang. Akar tunggang berasal dari tumbuhan yang memiliki biji berkeping dua. Akar tunggang mempunyai pokok. Akar pokok itu bercabang sehingga menjadi akar yang lebih kecil. Contohnya yaitu akar kopi, mangga, dan bayam. Yang saya pegang ini adalah salah satu contoh akar tunggang dari tanaman bayam. Yang berikutnya adalah fungsi akar. Ada beberapa fungsi akar. Yang pertama yaitu menyerap air dan mineral dari tanah ke batang. Yang kedua, sebagai penopang agar tanaman dapat berdiri kokoh. Yang ketiga, menyimpan cadangan makanan seperti tanaman singkong dan kentang. Dan yang keempat, pada akar jenis tertentu berfungsi sebagai media pernapasan atau respirasi. Contohnya seperti tanaman bakau. Bagian berikutnya adalah batang. Batang merupakan bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Batang tanaman adalah tempat tumbuhnya ranting. Batang memiliki struktur yang kompleks daripada akar karena memiliki ruas antar ruas. Batang pada tumbuhan tidak semua jenisnya sama. Terdapat beberapa jenis batang. Yang pertama adalah batang kayu, yaitu batang yang terdiri dari kayu. Ciri-cirinya adalah teksturnya keras, bisa lebih tinggi dan besar, dan umurnya panjang. Contohnya, batang pada pohon mangga dan pohon jati. Ini adalah salah satu contoh jenis batang kayu. Yang kedua adalah batang rumput, yaitu batang pada tumbuhan yang memiliki ruas dan berongga-rongga. Ciri-cirinya yaitu teksturnya lunak, punya ruas yang jelas, dan dalamnya berongga-rongga. Contohnya batang padi dan jagung. Jenis batang yang ketiga yaitu batang basah, yaitu batang yang bersifat lunak dan berair. Ciri-cirinya itu memiliki tekstur yang lunak, banyak mengandung air, dan tidak bisa hidup tinggi. Contohnya eceng gondok, bayam, dan keladi. Ini adalah salah satu jenis contoh batang basah, yaitu batang bayam. Yang berikutnya adalah fungsi batang. Yang pertama adalah sebagai alat transportasi yang mengangkut air dari akar menuju daun. Yang kedua adalah menyalurkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan.
Yang ketiga, sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Dan yang keempat, sebagai penyokong bagi daun, bunga, dan buah untuk tumbuh. Yang berikutnya adalah daun. Daun merupakan bagian tumbuhan yang tumbuh pada batang. Daun pada umumnya berwarna hijau. Daun adalah bagian tumbuhan yang memiliki peranan penting. Pada daun yang berwarna hijau, terdapat zat kandungan klorofil yang merupakan salah satu bahan yang diperlukan pada saat fotosintesis. Berdasarkan susunan tulang daun, daun dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu daun menyirip. Daun menyirip adalah daun yang berbentuk seperti sirip ikan. Contohnya adalah daun mangga, daun jambu, dan daun nangka. Ini adalah salah satu contoh daun menyirip. Yang kedua adalah daun menjari. Bentuknya seperti jari-jari tangan. Contohnya daun singkong, daun pepaya, dan daun kapas. Ini adalah salah satu contoh dari daun menjari, yaitu daun singkong. Yang ketiga yaitu daun bertulang sejajar, yaitu daun yang memiliki garis-garis sejajar. Contohnya yaitu daun padi dan jagung. Ini adalah salah satu contoh dari daun sejajar. Yang keempat yaitu daun yang bertulang melengkung. Bentuknya yaitu memiliki garis-garis yang melengkung. Contohnya adalah daun sirih. Ini adalah salah satu contoh dari daun melengkung. Yang berikutnya adalah fungsi daun. Yang pertama, sebagai tempat terjadinya proses fotosintesis. Yang kedua, sebagai alat pernapasan tumbuhan. Yang ketiga, tempat terjadinya penguapan. Dan yang keempat yaitu daun juga dapat digunakan untuk perkembangan vegetatif buatan. Yang berikutnya adalah bunga. Bunga merupakan tempat terjadinya perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Tidak semua tumbuhan memiliki bunga. Bunga memiliki bentuk yang sangat variatif dan berwarna-warni, memberikan daya tarik bagi kupu-kupu dan serangga untuk hinggap dan membantu proses penyerbukan. Bunga sempurna terdiri dari beberapa bagian sebagai berikut. Yang pertama, tangkai bunga, yaitu bagian yang menghubungkan batang dan bunga. Yang kedua adalah kelopak bunga, yaitu bagian bunga yang melindungi bunga ketika bunga masih kuncup. Kelopak bunga berwarna hijau, bentuknya menyerupai daun. Kelopak bunga akan membelah ketika bunga mekar. Yang ketiga adalah mahkota bunga, yaitu bagian tumbuhan yang indah. Mahkota biasanya menarik dan berwarna-warni. Mahkota bunga berguna untuk menarik perhatian serangga. Yang keempat yaitu benang sari, yaitu alat kelamin jantan bunga yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Yang kelima yaitu putik. Putik adalah alat kelamin betina bunga yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Yang berikutnya adalah fungsi bunga bagi tumbuhan. Yang pertama, sebagai tempat terjadinya penyerbukan. Yang kedua, sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Yang ketiga, sebagai tempat bertemunya sel jantan dan sel betina. Yang keempat, sebagai penghasil biji. Dan yang kelima, perhiasan yang membuat tumbuhan menjadi indah. Yang berikutnya adalah buah. Buah merupakan hasil selanjutnya dari proses penyerbukan pada bunga. Adapun bagian-bagian buah, yang pertama yaitu kulit buah. Kulit buah yaitu lapisan luar untuk melindungi buah. Yang kedua adalah tangkai, untuk tempat melekat atau bergantung pada ranting atau dahan. Yang ketiga adalah biji. Biji adalah bagian tumbuhan yang terdapat di dalam buah. Adapun fungsi buah bagi tumbuhan,
Yang pertama adalah untuk melindungi biji. Yang kedua adalah membantu dalam penyebaran biji-bijian. Yang ketiga sebagai penyedia cadangan makanan ketika melakukan perkecambahan. Dan yang keempat sebagai sumber makanan yang dikonsumsi oleh manusia. Yang berikutnya adalah biji. Biji merupakan embrio atau tumbuhan kecil yang termodifikasi sehingga dapat bertahan lama pada kondisi yang kurang sesuai untuk pertumbuhan. Biji memiliki bagian-bagian sebagai berikut. Yang pertama, kulit biji atau spermodermis. Kulit biji berasal dari selaput biji atau integumentum. Pada tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae, kulit biji memiliki dua lapisan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, lapisan kulit di sebelah luar atau testa, ada yang tipis, kaku, seperti kulit, keras seperti kayu atau seperti batu, dan dapat berwarna merah, biru, kehijau-hijauan, dan pirang, serta permukaan yang licin atau keriput. Bagian ini merupakan pelindung utama bagi bagian biji yang ada di dalamnya. Bagian yang kedua yaitu lapisan di sebelah dalam atau tegmen, tipis seperti selaput dan disebut kulit ari. Yang ketiga, tali pusar atau funiculus yang menghubungkan biji dengan tembuni. Jadi merupakan tangkai biji. Jika biji telah masak, biasanya biji terlepas dari tali pusarnya sehingga pada biji hanya nampak bekasnya saja yang dikenal dengan tali pusar. Yang keempat yaitu inti biji atau isi biji dan biasanya disebut juga dengan nukleus seminis. Artinya, semua bagian biji yang terdapat di dalam kulitnya disebut inti biji atau isi biji. Inti biji terdiri dari berikut ini. Yang pertama yaitu lembaga atau embrio, yaitu sebagai calon individu baru. Yang kedua, putik atau albumen, yaitu jaringan yang mengisi cadangan makanan untuk masa permulaan kehidupan baru kecambah sebelum dapat mencari makanan sendiri. Berdasarkan jumlah kepingnya, biji dapat dibedakan menjadi dua, yaitu biji berkeping satu atau monokotil dan biji berkeping dua atau dikotil. Adapun perbedaan biji dikotil dan monokotil. Yang pertama, dari jumlah kepingnya. Biji dikotil memiliki jumlah keping dua atau lebih, dan biji monokotil hanya memiliki satu biji. Yang kedua adalah endosperma. Biji dikotil tidak memiliki endosperma, sedangkan biji monokotil memiliki endosperma. Yang berikutnya adalah embrio. Di dalam dikotil, embrio tidak dilindungi, sedangkan di dalam biji monokotil, embrio dilindungi. Yang berikutnya adalah radikula dan plumula. Di dalam biji dikotil tidak dilindungi, sedangkan dalam biji monokotil, radikula dilindungi oleh koleoriza, sedangkan plumula dilindungi oleh koleoptif. Yang berikutnya yaitu sistem reproduksi pada tumbuhan. Ada dua macam perkembangbiakan dalam tumbuhan, yaitu perkembangbiakan vegetatif dan generatif. Yang pertama, perkembangan biakan generatif atau aksesual adalah perkembangbiakan yang terjadi tanpa melibatkan alat perkawinan, sehingga tidak sama sekali bergantung pada alat kelamin. Perkembangan vegetatif dibedakan menjadi dua, yaitu perkembangan vegetatif alami dan perkembangan vegetatif buatan. Yang pertama yaitu perkembangan vegetatif alami, diantaranya membela diri, spora, kuncup, umbi batang, umbi akar,
umbi lapis, dan lain-lain. Yang kedua yaitu perkembangbiakan vegetatif buatan, di antaranya mencangkok, menempel atau okulasi, menyambung atau ektem, menunduk, stel, dan kultur jaringan. Materi selanjutnya yaitu lingkungan. Pengertian lingkungan. Lingkungan merupakan kumpulan komponen abiotik dan biotik di luar suatu organisme yang mempengaruhi suatu organisme tertentu. Lingkungan meliputi lingkungan perairan atau hidrosfer, lingkungan daratan atau litosfer, dan udara atmosfer. Lingkungan sebagai tempat hidup suatu organisme disebut habitat. Setiap organisme memiliki habitat yang khas. Yang berikutnya adalah jenis-jenis lingkungan. Yang pertama adalah jenis lingkungan ekosistem darat, yaitu yang pertama lingkungan gurun. Lingkungan gurun memiliki ciri-ciri curah hujan rendah atau 25 cm per tahun. Yang kedua, suhu siang hari tingginya bisa mencapai 45 derajat Celcius. Sedangkan pada malam hari suhunya rendah yaitu 0 derajat Celcius. Contoh tumbuhan yang bisa hidup di gurun adalah kaktus. Yang kedua adalah lingkungan padang rumput. Lingkungan padang rumput memiliki ciri-ciri curah hujan yang tidak teratur, biasanya hanya 25-30 cm per tahun. Yang kedua, porositas peresapan air tinggi dan drainase aliran air cepat. Yang ketiga, tumbuhan yang terdiri atas tumbuhan tema atau herba dan rumput. Yang keduanya tergantung pada kelembapan. Yang keempat, beberapa tumbuhan rumput memiliki tinggi 3,5 cm. Memiliki pohon yang khas yaitu aksia. Yang ketiga, lingkungan hutan tropis. Ciri-cirinya curah hujan 200-225 cm per tahun, spesies pepohonan relatif banyak, dan varian suhu dan kelembapan cukup tinggi dengan rata-rata harian 25 derajat Celcius. Selanjutnya adalah lingkungan hutan gugur. Ciri-cirinya, curah hujan sepanjang tahun merata, terdapat di daerah yang mengalami 4 musim, panas, gugur, semi, dan dingin, jenis pohon sedikit dan tidak terlalu rapat. Selanjutnya, lingkungan tiaga. Ciri-cirinya yaitu suhu di daerahnya berkisar minus 12 derajat Celcius sampai minus 0 derajat Celcius, curah hujan 250 mm per tahun, memiliki tumbuhan berdaun jarum, dan memiliki lapisan lilin. Yang berikutnya adalah lingkungan ekosistem air tawar. Yang pertama, danau. Danau merupakan badan air yang mengalir dan mengenang, dan luasnya mulai dari beberapa meter persegi hingga ratusan meter persegi. Yang kedua adalah sungai. Sungai adalah badan air yang mengalir ke satu arah, suhunya bervariasi dan mengikuti ketinggian garis lintang. Adapun lingkungan ekosistem laut. Yang pertama, lingkungan laut. Yang kedua, lingkungan estuari. Yang ketiga, lingkungan pantai. Yang keempat, lingkungan terumbu karang. Yang berikutnya adalah habitat tumbuhan. Yang pertama, saprofit, yaitu jenis tanaman yang bisa hidup di daerah panas. Contohnya kaktus. Yang kedua adalah hidrofit, yaitu jenis tanaman yang bisa hidup di air. Contohnya teratai dan eceng gondok. Yang ketiga yaitu halofit, yaitu jenis tanaman yang bisa hidup di air asin. Contohnya bakau. Yang keempat yaitu higrofit, yaitu jenis tanaman yang bisa hidup di daerah lembah. Contohnya tanaman paku dan lumut. Dan jenis habitat tumbuhan yang kelima yaitu mesofit, yaitu jenis tumbuhan yang bisa hidup di daerah terlalu panas atau kering. Contohnya mangga, pepaya, dan pisang.